merujuk kepada Kristus seperti apa sampai disebut sebagai Kristus yang juga adalah Oke, baik. sesuatu yang tidak selalu harus kita akan bertemu dalam pembahasan terakhir dalam membaca hari ini. Kita akan melihat bagaimana laporan baca yang terakhir ini. Harapan saya seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa inilah laporan yang tentu yang terbaik yang akan kita jumpai, karena sudah ada laporan bacaan yang 5 sebelumnya. Tetapi setelah saya baca dan saya tonton video kalian, tampaknya masih jauh dari apa yang saya harapkan. Ada 6 orang yang bertugas membaca hari ini, dan dari bacaan mereka ada banyak hal yang sama sekali tidak begitu bagaimana ya cara membacanya, kok tidak nyambung gitu. Kadang ada yang nyambung, ada yang mengerjakan serius, tapi ada juga yang tidak mengerjakan serius. Nah, kita ambil contoh. Di awal saya sudah sampaikan bahwa mengerjakan laporan bacaan itu selalu perhatikan pendahuluannya. Jangan langsung pada topik yang akan kalian kerjakan, tapi di sini ada pendahuluan. Di sini William Maxwell sudah menjelaskan secara baik apa itu sastra apokalipsis. Harusnya dicari itu apa artinya. Lalu mengapa ada sastra apokaliptis itu? Hanya 2 orang yang mungkin yang membaca dan melaporkan itu. Tapi beberapa orang teman, ya tampaknya mereka mungkin tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Nah, misalnya ini punya siapa ini? Punya si Tasya ya. Dia tidak ada membahas apa itu sebenarnya sastra apokaliptis. Seharusnya kan ada pendahuluan di sini mengenai sastra apokaliptis ini di sini. Kemudian isinya oke lah. Titik tolak Cipengarang ke pengarangan dan sebagainya. Kekurangannya ya tidak ada di sini pendahuluan tadi. Apa itu sastra apokaliptis itu? Itu untuk saudara Tasya. Demikian juga dengan saudara tetap Jaluhu ya. Masih belum bergeser ya. Tetap Jaluhu sudah mencoba memberikan pemahaman awal tentang sastra apokaliptis itu. Tetapi tidak begitu mendalam. Karena mungkin ya dibaca mungkin hanya 2 kali, 3 kali langsung buat kesimpulannya kan. Ya, tidak begitu mendalam. Tetapi yang anehnya lagi, tetap Jaluhu ini melakukan laporan bacaan yang tidak disuruh. Saya tidak pernah menyuruh membaca epilog, tapi dia kerjakan, ya kerajinan juga gitu. Jadi ini dia kerjakan. Kemudian kita lihat lagi yang lain, tapi tidak semua nanti kita lihat karena waktu ya. Nah, Valentina dia lebih serius. Seriusnya di mana? Dia memang menguraikan semua detail. Oh, bukan dia yang serius rupanya. Ya ini sama saja. Kalau si Valentina ini sama saja tidak membahas
latar belakangnya. Dia tidak ada membahas apa itu latar belakang daripada wahyu itu atau sastra apokaliptis. Maksud saya yang serius ini si Veronica. Nah, nah Veronica ini sebentar ya. Ini terlampau, menurut saya juga ya bukan terlampau serius ya, tapi dia mengerti pendahuluan itu, tapi dia coba membuat sendiri apa namanya pengertian sendiri, ada pengertian sastra apokaliptis, latar belakang apokaliptis, kemudian dia buat ciri-ciri apokaliptis, ya bagus dia coba, tapi penguraiannya tidak dia pahami apa itu ciri-ciri apokaliptis itu. Jadi dia mengambil dari sini, mungkin baca buku yang lain, lalu kemudian pembagian sastra apokaliptis ya dia tulis memang, tapi ya mungkin baca dia buku yang lain, tidak digali lebih sungguh dari sini. Mungkin dia banding-bandingkan. Padahal saya tidak menyuruh membanding-bandingkan dengan buku bacaan lain. Dari sini saja informasi ini ada, yang disampaikan oleh Veronica ini ada di sini. Asal dipahami dengan baik. Nah ini contoh ya, yang lain-lain mungkin saya tidak perlu buka. Tetapi apa yang menjadi tugas laporan baca yang seharusnya paling bagus, karena sudah ada 5 contoh yang lain, ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Oke, saya jelaskan ulang lagi, ini sudah lewat pertengahan semester. Saya jelaskan ulang supaya kita tahu apa itu metode belajar kita ya. Metode pertama itu ceramah. Itu di awal-awal saya sampaikan cerita tentang apa namanya pembimbing perjanjian baru. Lalu yang kedua ialah laporan baca. Jadi belajar itu saya tidak sendiri mengajari kalian lalu kalian mencatat poin-poin penting, tidak. Lalu kalian juga harus belajar. Kalian sendiri yang belajar, lalu kalian laporkan ke kelas untuk dibicarakan masing-masing. Lalu yang ketiga, nanti minggu depan kita masuk tugas kelompok. Jadi tadi sendiri-sendiri belajar, lalu dia sampaikan apa yang dia tahu. Minggu depan kelompok. Jadi kelompok itu berdiskusi satu topik, lalu mereka akan menjelaskan kepada kita topik itu. 3 ini, baru yang terakhir itu kan soal ujian UTS dan UAS, ujian akhir semester. Itu metode belajar kita. Sehingga pada akhir kuliah ini, kalian sudah diharapkan mampu memahami dengan detail apa itu pembimbing PB2. Mulai dari Roma sampai Wahyu. Nah hari ini kita sudah menyelesaikan sampai Wahyu. Diasumsikan kalian sudah mengerti apa itu PB. Karena kalian sudah mengerti PB1, PB2. Nah kita ini bukan belajar seperti SMP, SMA yang dimana guru dosen itu memberikan pengajaran lalu kalian hanya mendengar pasif, tidak aktif. Dalam proses perkuliahan karena kalian mahasiswa bukan lagi siswa, siswa itu hanya mendengar lalu mencatat, menghafal. Mahasiswa tidak hanya mendengar, menghafal, mencatat. Mahasiswa itu mencari ilmu. Itu sebab dosen itu bukan lagi dosen atau pengajar seperti guru di SMP SMA, tapi dia pengampu. Pengampu itu hanya memberi petunjuk untuk kalian belajar bersama, belajar sendiri. Kalian yang mencari tahu. Maka diberikan silabus. Silabus itulah yang kalian ikuti. Kalian belajar dari silabus itu supaya kalian banyak tahu. Banyak bertanya supaya kalian banyak tahu. Nah itu, jadi diasumsikan kalian sekarang ini sudah orang yang tahu semua. Begitu. Nah lalu kalau ketika misalnya belajar seperti ini, jangan kalian anggap bahwa yang belajar itu yang membuat laporan. Tetapi kita semua yang ada di kelas ini harus tahu
Misalnya sastra apokaliptis hari ini kita pelajari. Itu berarti kita harus tahu semua apa yang kita pelajari itu. Itu bisa misalnya kita cek. Contoh, misalnya saudara Doyan Mentari. Masih di sini Doyan Mentari? Oke, Pak. Ya, silakan. Apa yang kau ketahui tentang sastra apokaliptis itu? Sastra apokaliptis itu, Pak, Nggak tahu kan? itu karya yang Oke. ditulis oleh penulis apokaliptis yang isinya penuh dengan misteri. Oke, baik. Saudara Albert Haryanja. Albert Haryanja di sini? Halo, Albert. Ya, silakan. Apa itu sastra apokaliptis? Karya-karya yang ditulis oleh penulis apokaliptis yang penuh dengan misteri-misteri, Pak. Oh, gitu. Ini kita sedang kuliah ini atau apa sedang main-main? Ini sedang kuliah kan? Ya, Albert. Ya, Pak. Kita ini sedang kuliah kan? Sedang kuliah, Pak. Kalau sedang kuliah, apakah pakaianmu seperti itu? Ini bukan kelas main-main loh. Kalau kuliah kita faktual di kelas, saudara tidak saya izinkan masuk ke kelas. Ini bukan kelas oblong-oblong ini. Apa? Jadi kalau kuliah, kuliah. Kalau kita jumpa di kelas, saudara sudah saya usir dari kelas saya. Gitu ya. Jangan kalian anggap ini kelas daring, lalu pakaianmu sembrono aja. Oke, kita lanjut dengan Epi. Epi Fania Simanjuntak. Ya, Pak. Apa yang Kalau kau ketahui menurut tentang saya, itu? Silakan. Apa yang kau ketahui? Apa sastra apokaliptis itu? Apa itu? kalau menurut saya, Pak, apokalips itu berasal dari bahasa Inggris apokalips dan juga dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani apokalipsis yang berarti pewahyuan. Jadi ini ditulis oleh Yohanes untuk memberitakan tentang nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan, dan pengetahuan tentang masa depan, zaman yang akan datang. Begitu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang kau lihat Google ya, bukan bukunya Mully Maxson ya. Oke, Rido. Rido. Apakah Rido masih di sini? Sudah ada itu sebenarnya. Jadi Rido. laporan di dalam penelitian juga. Mungkin di kampung ya, atau sedang tidur ya. Yang pertama, Ririn Simbolon. di dalam pemahaman Ya, Pak. Ya, silakan. Apa itu sastra apokaliptis? Yang saya pahami tentang sastra apokaliptis ialah pewahyuan kepada Yohanes. Pada kitab Wahyu, ia bertulis tentang akhir-akhir zaman dan karya-karya apokaliptis ditulis oleh penulis apokaliptis. Berarti tidak kau baca bukunya Mully Maxson ya? Ini Joshua. Ini Joshua. Masih ada di sini? Ya, Pak. Silakan, apa yang kau ketahui tentang sastra apokaliptis? Sastra apokaliptis adalah jenis tulisan atau kitab ilahi yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan atau nasib manusia pada masa depan. Oke. Ya, itu karanganmu ya. Kau baca bukunya Mully Maxson. Gumilir. Masih di sini Gumilir? Masih, Pak. Silakan, apa yang kau ketahui? Apa itu sastra apokaliptis menurut Mully Maxson? Sastra apokaliptis adalah sastra
yang ditulis oleh seorang penulis, yang dimana muatannya atau isinya adalah tentang hal-hal yang terjadi di masa depan, yang menurut isinya diberikan atau diilhamkan oleh Tuhan. Oke, ya, oke, makin mantap ya. Berarti tampak memang kalian tidak baca bukunya Willy Maxwell. Karena yang ditugaskan itu hanya mereka-mereka yang membaca, ya kalian tidak membaca. Kalian pikir itu ya baiklah ya. Bukan saya yang bodoh, kalian yang bodoh, nggak dapat ilmu, itu aja. Saya sudah dibayar mengajar kalian. Saya bentuk kalian sebagai manusia pembelajar, kalian belajar sendiri, tidak mau belajar, ya nggak apa-apa, ya pastinya kalian bodoh, itu aja. Kalau saya sudah tahu. Tapi kalian tak bodoh, itu saja. Yang rugi siapa? Ya kamu. Siapa lagi? Orang tuamu. Udah bayar uang kuliah mahal, sudah dibayar saya dosenmu, kalian tak berisi, otaknya tak berisi, itu aja. Kasihan loh. Orang tua kita itu siang malam kerja cari uang hanya untuk menguliahkan kita. Tapi kita nggak serius kuliah. Nggak mau baca buku. Kalau mau jadi pendeta, banyak baca. Kalau mau jadi petani, banyak nyangkul. Kalau mau jadi pedagang, banyak jualan. Gitu. Kau mau jadi pendeta, banyak buku. Baca buku. Serius. Gak mungkin pendeta itu bisa berkhotbah kalau hanya baca kitab suci saja, hanya Alkitab. Baca buku-buku lain. Termasuk hari ini kita belajar fokus pembimbing PB2. Supaya kamu tahu pembimbing PB2 secara khusus sastra apokaliptis itu apa. Kalau disuruh-suruh lagi itu namanya kayak kerbau. Diikat hidungnya, dipukul pantatnya baru jalan. Itu manusia mental kerbau. Kalau mahasiswa STT enggak gitu lagi dong. Ya belajar, baca. Jangan karena mereka ditugaskan belajar, membaca, kalian tidak baca. Ya, kosong ini. Itu saya hanya buktikan ya. Metode pembelajaran kita tadi saya katakan ceramah, kedua laporan baca, yang ketiga tugas kelompok. Minggu depan juga akan saya tes. Kalian ikut kelas saya apa enggak? Caranya ya baca. Kalau mereka mempersiapkan materinya, misalnya misi Paulus yang pertama, jadi jangan anggap hanya mereka yang belajar. You juga harus belajar. Baca buku dong. Sehingga pertanyaanmu nanti pertanyaan yang bagus. Bukan pertanyaan informatoris. Tapi pertanyaan yang berkembang gitu ya. Yang mengembangkan pemikiran kita tentang topik itu. Itu mahasiswa. Ya. Jadi mentalnya bukan mental informatoris atau mencari kesalahan orang. Tapi mentalnya ialah membangun supaya saya menambah ilmu, orang lain pun menambah ilmu. Ketika saya menambah informasi, ketika saya menambah pengetahuan, orang mendapat pengetahuan baru, saya pun berkembang dalam ilmu pengetahuan. Gitu ya. Oke, supaya ada sedikit yang kalian tahu tentang sastra apokaliptis berdasarkan Willy Maxwell, saya mau jelaskan bahwa Willy Maxwell di sini di pendahuluan ini sudah jelas mengatakan bahwa sastra apokaliptis itu ialah misteri-misteri gelap. Misteri-misteri gelap itu artinya ada hal-hal yang dia wahyukan yang sama sekali kita tidak tahu apakah itu benar terjadi apa tidak. Karena dia sendiri pun belum mengalami apa itu nubuatan yang dia katakan itu. Ada misteri-misteri gelap. Itu yang disebutkan. Itu akibat dari kemerosotan peran Nabi Israel di situasi politik yang sulit. Mengapa terjadi nubuatan ini? Karena terjadi kemerosotan peran kenabian Israel di situasi politik yang sulit bagi bangsa Yahudi pada periode Helenistis. Itu kan sudah disampaikan oleh Willy Maxwell. Kemudian dia mengatakan bahwa para pengarang atau penulis sastra apokaliptis itu adalah orang-orang yang fiktif, ya bukan nyata. Dia bukan orang yang benar-benar ada, tapi fiktif.
Lalu di alinea keempat juga dia katakan bahwa sastra apokaliptis itu memiliki unsur dualistis. Unsur yang pertama bahwa periode dunia ini diikuti oleh apa yang akan datang dan apa yang tengah terjadi. Jadi dunia ini diikuti oleh apa yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Itu satu sisi. Dan sisi yang kedua ialah dunia ini akan datang juru selamat. Keselamatan itu akan datang ke dunia ini, tapi dunia ini akan mengalami kehancuran. Akan mengalami kehancuran atau bencana di seluruh dunia. Itu di alinea keempat, di halaman 333 itu. Lalu Willy Maxson menyampaikan pada bagian yang terakhir, di alinea terakhir, pengantarnya ialah bahwa gagasan apokaliptis itu menyebar luas karena banyak diminati orang. Menyebar kemana-mana karena dia merupakan sebuah nubuatan yang sangat disukai orang. Inilah sastra apokaliptis itu. Lalu sastra apokaliptis itu dalam perjanjian baru hanya satu, yaitu kitab Wahyu. Itu sebabnya dia menjelaskan apa itu kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu merupakan sebuah karya apokaliptis. Di dalamnya ada banyak lambang-lambang, ada banyak nubuatan, ada banyak angka-angka gitu ya. Sehingga ketika menafsir kitab Wahyu ini, banyak orang yang salah tafsir kadang-kadang. Baik berita tentang 7 jemaat, baik berita tentang banyak sekali. Ini yang diceritakannya dalam isi kitab Wahyu. Nah, sering orang salah tafsir tentang isi dari nubuatan-nubuatan itu karena kita tidak mengerti sejarahnya. Misalnya saja ketika disebut dengan angka 666, lalu kita berkata bahwa setiap angka 66 itu anti setan atau anti Kristus. Setiap orang yang punya angka 66 itu setan atau anti Kristus. Maka misalnya kalau ada rumah nomor 666, wah itu rumah setan itu. Oh bukan begitu. Jadi jangan setiap melihat angka 666 maka kalian mengatakan itu anti Kristus. Misalnya ada plat mobil B666 JK misalnya, itu anti Kristus. Oh bukan. Angka 66 itu adalah lambang bagi Paulus. Bagi Paus, bukan Paulus, bagi Paus yang memerintah waktu itu. Nama dia itu jika dijumlah dari huruf Ibrani, jumlah huruf nama Paus itu 666. Jadi dia merujuk Paus, tapi dia tidak mengatakan Paus antikristus. Tapi dia buat lambang, simbol. Nah inilah yang kita lihat dari teks pewahyuan itu. Nah karena itu hati-hati membaca Wahyu. Nah selain perjanjian baru memang tadi dalam tulisannya Willy Maxson masih ada sastra apokaliptis lain. Siapa itu? Di perjanjian lama ada 2 teks yang berkaitan dengan sastra apokaliptis, yaitu Daniel. Kitab Daniel secara keseluruhan itu adalah sastra apokaliptis. Dan kemudian sastra apokaliptis yang terpendek juga di perjanjian lama ialah Yesaya 24 sampai 27. Dia sudah menyebut itu. Bahwa ada sastra-sastra apokaliptis yang lain di perjanjian lama, yaitu kitab Daniel dan kitab Yesaya 24 ayat 20 sampai pasal 27. Nah inilah sastra apokaliptis. Lalu kalau kita perdalam lagi, kalau baca sumber-sumber lain, maka kita akan melihat bahwa sastra apokaliptis selain Daniel dan Yesaya, dalam buku Deuterokanonika, itu bukunya Katolik ya, masih ada sastra apokaliptis lain, seperti misalnya 1, 2 Henok, 4 Esra atau 2 Esdras. Itu merupakan kitab apokaliptis. Lalu apakah ciri-ciri? Kalau Veronica tadi menyebutkan di sini, sebenarnya Willy Maxson sudah menyebutkan apa ciri-cirinya. Ciri-ciri dari sastra apokaliptis itu ialah nampak bersifat ramalan, nubuatan. Dia meramalkan sesuatu. Itu berarti belum terjadi. Yang kedua, sifat sastra apokaliptis itu ialah ciri-cirinya, maksud saya ialah yang kedua, bersifat meniru.
Dia meniru. Lalu kemudian yang ketiga, sifat atau cirinya ialah memakai nama samaran. Jadi semua tadi seperti angka 666 itu nama samaran. 666 itu merujuk kepada paus tadi. Lalu yang keempat, sastra apokaliptik itu ialah memakai lambang. Nanti kalian lihatlah lambang. Ada bintang fajar jatuh dari langit. Itu kan anak domba Allah. Gitu. Kemudian yang kelima, cirinya ialah memuat banyak ramalan tiruan. Jadi ada ramalan yang biasa dan ada ramalan tiruan. Gitu ya. Kemudian sastra apokaliptis itu yang mengandung unsur. Kalau William Maxson di sini menyebutnya unsur yang di sini dia disebut ialah dualisme tadi. Di satu sisi dunia ini akan terjadi dan akan datang, lalu di sisi lain dia akan datang keselamatan, tapi dunia akan mengalami bencana. Itu dualisme. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua ialah determinisme. Kalau kita baca nanti Wahyu, akan ada langit baru dan bumi yang baru. Yang siapa yang membuat langit baru dan bumi yang baru itu ialah Tuhan. Jadi determinisme itu Tuhan yang menentukan. Nah itu. Apalagi unsur-unsur yang kita lihat dalam sastra apokaliptis selain dualisme, determinisme. Yang ketiga ialah pesimisme. Dengan ada nubuatan ini orang akan pesimis. Mereka melihat apalagi gunanya saya hidup, toh bentar lagi dunia ini akan kiamat. Maka dia pesimis. Dan yang terakhir unsur yang ada dalam sastra apokaliptis ini ialah sikap yang pasif. Jadi yang pertama tadi dualisme, dua determinisme, tiga pesimisme, yang keempat ialah sikap etis yang pasif. Jadi karena dunia akan hancur, kiamat, menurut ramalannya itu, menurut apokalipsinya itu, penglihatannya Yohanes itu, udahlah kita diam aja lah, pasif, tidak melakukan apa-apa. Jadi pesimisme dan pasifisme. Nah itulah yang kita lihat dari unsur-unsur sastra apokaliptis ini. Nah jadi dengan demikian nanti kalian bisa mengetahui apa itu artinya sastra apokaliptis. Gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bagian yang lain? Ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Tadi kan Pak, Bapak bilang bahwasannya tulisan ini adalah tentang ramalan-ramalan. Tetapi pada penulisan Wahyu ini, di sini dikatakan bahwasannya adalah karangan. Jadi bagaimana tentang Wahyu ini, Pak? Apakah ini ramalan atau karangan, Pak? Ya sama, karangan itu kan yang dia karang itu ramalan. Karangan, ya karangan Yohanes kan. Tapi kalau karangan itu seolah hal-hal yang bisa dikarang bebas, Pak. Jadi kalau semisal Wahyu itu ya itu mendapat pengilhaman, Pak. Ya, dia bebas kan. Bebas menuliskan dari apa yang dia terima dari pengilhaman Tuhan. Iya, Pak. Karangan itu kan ada karangan fiksi, ada karangan fiktif, ya, ada fiktif berarti fiksi, ada karangan non fiksi. Jadi ini bagian dari karangan karangan fiksi. Fiksi itu kan berarti dari ilham atau wahyu atau nubuatan. Jadi jangan bedakan karangan dengan ramalan. Beda itu. Jadi karangan itu karya tulis, ramalan itu apa yang dia lihat. Itu kan ramalan. Apa yang akan datang ke depan. Oke, yang lain ada kira-kira lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya, maka akan saya lanjutkan. Dalam setengah semester ini kita sudah menyelesaikan 6 laporan baca, tapi dalam perjalanan perkuliahan kita ada teman-teman yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Karena ada kesalahan-kesalahan, ada yang meniru, ada yang salah format, dan sebagainya. Kepada mereka, saya akan berikan tugas. Kepada mereka, saya berikan tugas. Supaya ada perbaikan atas laporan bacaan mereka. Siapakah mereka? Nah, akan saya, sebentar saya akan tunjukkan siapa-siapa saja mereka. Mereka adalah untuk kelas C, yaitu 3 orang. Pertama Ade Putra Senturi,
yang kedua Kristen Sinaga, Christian Sinaga, dan yang ketiga Tetap Berkat Jaluku. Andre Putra sama Tetap Berkat Jaluku kemarin itu mengambil materi orang, makalah orang atau pekerjaan orang. Sementara Christian Sinaga dia salah format. Nah, kepada kalian bertiga, kalian menulis laporan baca lagi dari bukunya Willy Maxson halaman 133 sampai halaman 120 sampai halaman 209. Ini kalian kerjakan. Lalu buat formatnya. Formatnya apa? Nama kelas, baru underscore nama mahasiswa, nomor absen, underscore nama mahasiswa, underscore perbaikan laporan baca. Contoh misalnya, kita buat ini 1C, garis bawah, nomor absen 20, baru namanya Butet Jai, baru garis bawah perbaikan laporan baca. Nah ini, jadi inilah kalian kirimkan kepada saya tanggal 4 April 2021 paling lambat pukul 18, paling lambat pukul 18, ya, pukul 18. Wait. Nah ini soal tugas tambahan kepada kalian bertiga. Nanti silakan lihat di grup, saya akan kirimkan ini supaya kalian bisa ingat. Oke ya. Yang berikut, saya ada pertanyaan kemarin kepada saya, apakah kita tetap kuliah pada tanggal 29? Saya jawab ya. Mengapa? Karena itu sudah saya sampaikan minggu yang lalu, kita kuliah hari ini. Mengapa kita kuliah hari ini? Karena kalau kita tidak masuk hari ini, maka kita akan kehilangan perkuliahan. Kalau kita kehilangan 2 perkuliahan, maka nanti kalian akan libur sampai bulan Juni. Nah, lihat ini. Kita masuk sekarang di sini. Lalu minggu depan pun kita masih libur. Jika 2 pertemuan ini kita hilangkan, maka kalian akan libur nanti di sini bulan Juni. Kita akan libur nanti bulan Juni. Ini tambah 2 kali pertemuan bulan Juni. Dan kalender pendidikan kita, akhir bulan Mei kita sudah libur. Sudah tutup perkuliahan. Dan kalau itu melenceng jauh, maka kalian akan libur bulan Juni. Artinya sudah libur pun kalian tetap belajar. Dan nilai kalian tentu akan terlambat masuk. Nah itu makanya saya katakan kemarin kita masuk tanggal 29. Itu sebabnya kita masuk hari ini. Nah pertanyaan saya sekarang ialah, apakah kita akan tetap masuk tanggal 5 atau tidak? Sebab kita libur mulai tanggal 29 sampai tanggal 5 April. Kalau kalian libur di tanggal ini, maka nanti di sini pun akan mundur 1 minggu lagi ujian semester. Nah, saya tidak mau paksa kalian supaya tetap masuk hari ini, tapi resikonya ialah kalau tidak masuk hari Senin depan, maka jadwal perkuliahan kalian akan mundur. Tapi kalau masuk minggu depan, maka jadwal perkuliahan kalian sesuai dengan silabus. Nah, saya minta persetujuan kalian supaya jangan kalian anggap nanti saya memaksa kalian untuk kuliah hari Senin. Apakah kalian kuliah hari Senin atau tidak? Kuliah, Pak. Kuliah aja, Pak. Kuliah, Pak. Kuliah, Pak. Kalau kalian kuliah hari Senin, pertanyaan saya berikutnya ialah, apakah kelompok 1 sudah siap memberikan laporannya? Karena hari ini kalau kita kuliah hari Senin, ini kelompok 1, peraturannya akan mereka kirimkan 1 minggu sebelum presentasi. Berarti hari ini akan dikirim presentasinya sampai paling maksimal pukul 18.00.
harus dikirimkan nanti. Apakah kelompok 1 sudah siap mengirimkan materi kuliah minggu depan? Bapak, nanti saya dari kelompok 1 akan mengirimkannya, nak, filenya, Pak. Oke. Kalau begitu saya tunggu sampai nanti jam 18, jam 6. Silakan mengirimkan file untuk kuliah minggu depan. Dengan demikian, kita akan kuliah minggu depan sesuai jadwal, sesuai silabus. Dan kita akan menerima tugas kelompok hari ini untuk dibaca-baca. Silakan baca tugas kelompok itu dan jangan berpikir untuk mencari kesalahan orang-orang lain, tapi berpikirlah apa yang kau sumbangkan menambahkan kesempurnaan paper itu. Itu jauh lebih baik daripada bertanya kesalahan dan kekurangannya. Tapi berilah masukan kepada paper itu. Karena kita sama-sama kuliah untuk menambah ilmu. Baca buku-buku, lalu tambahkan kepada paper itu. Demikian ya. Baik, dengan demikian, sebelum saya tutup, ada pertanyaan sebelum saya tutup tentang perkuliahan kita. Ada. Silakan. YouTube juga. Suaranya terputus-putus. Silakan Andre. Buat berbeda. Waduh. Suaranya terputus-putus. Tidak jelas. Apakah papernya dibuat ke dalam video begitu, Pak? Ya. Dibuat juga. Kalau laporan tugas kelompok dibuat 15 sampai 20 menit maksimal. Videonya. Jadi video dari laporan baca itu dari tugas kelompok itu 15 sampai 20 menit. Itu kan sudah saya sampaikan di laporan di silabus. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, video yang perbaikan yang 3 orang itu kami Pak, membuat ke akun YouTube-nya lagi Pak. Iya. Membuat video YouTube lagi Pak. Iya betul. Buat lagi videomu. Terima kasih Pak. Oke ya. Oke baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, supaya kita tutup dengan doa. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena sore ini kami telah mengakhiri perkuliahan kami. Kiranya Tuhan memberkati perkuliahan kami, memberkati orang tua kami supaya sehat panjang umur, memberkati pekerjaan mereka, supaya mereka bisa memuliakan kami dengan baik. Memberkati seluruh staf dosen, Sivitas Akademika, staf pegawai di SDA Absa Medan, supaya perkuliahan kami berjalan dengan lancar. Berkatilah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin agama, dan seluruh suku-suku bangsa yang terabaikan dan yang terjangkau, supaya Injil dapat diberitakan kepada mereka. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Horas menjua-jua Yahobu, ahoy salam kebajikan. Horas. Horas Bapak. Horas Pak. Horas, Pak.